untuk masa depan yang lebih bijaksana. Halo Sobat Erlemeyer semuanya dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Apoteker Lina bisa kembali bertemu dengan Sobat Podcast Erlemeyer. Kali ini adalah hari cukup spesial karena kita kedatangan tamu salah seorang pejabat penting di Provinsi Riau. Oke, langsung aja kita sambut Ibu Apoteker Mimi Yuliani MM. Halo Ibu. Halo juga. Selamat siang ya, hari ini masih siang. Ya, siang jam 11. Jam 11. Oke. Ibu, gimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tadi saya ikut acara Ayah Pelita Hati, salah satu kegiatan Pemprov dikoordinir oleh Bunda PAUD dan tim penggerak PKK. Jadi dari jam 6 sampai jam 10 tadi. Lumayan. Berarti Ibu dari jam 6 itu sudah beraktivitas. Sudah. Keluar ya hari ini ya. Ya. Dan di sela-sela kesibukan Ibu masih menyempatkan waktu untuk bisa datang bersama kru Erlemeyer siang ini. Terima kasih. Bagaimanapun juga IAI tetap di hati. IAI Ya. tetap di hati. Kita kasih plus dong. Oke Ibu. Ibu adalah salah satu sosok inspiratif apoteker di Provinsi Riau ini. Lina sedikit akan memperkenalkan Ibu kepada teman-teman podcast di sini. Okay. Mungkin masih ada yang udah tahu atau ada juga yang mungkin belum tahu mengenal sosok Ibu Apoteker Dr. Randa Mimi Yuliani. Jadi beliau ini adalah dulunya, nanti mungkin Ibu boleh koreksi kalau misalnya CV Ibu agak salah sebut Lina ya Bu ya. Beliau ini adalah pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Kepala Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan yang terakhir beliau dipercaya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Hewan. Peternakan dan Kesehatan Hewan. Baru-baru ini benar ya Ibu baru ya? seminggu. Oh, jadi ini baru seminggu menjabat ya Bu ya? Ya. Wah, luar biasa. Kita kasih aplaus dong untuk Ibu Mimi. Ibu, dari 3 tempat lintas divisi ini Ibu selalu memimpin begitu Bu. Ibu ada nggak bagaimana pengalaman perjalanan Ibu dari satu divisi Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Kepala Kearsipan Provinsi Riau, kemudian sekarang Kepala Dinas Peternakan begitu. Bagaimana sih perjalanan Ibu begitu sebagai pemimpin lintas divisi ini? Oke. Kita kan nggak langsung naik ke atas ya, pasti ada ininya, historicalnya. Jadi dulu tuh pada tahun 1991 saya tamat dari Apoteker Unan Universitas Andalas Padang. Nah, yang namanya apoteker tenaga kesehatan itu langsung diterima sebagai pegawai negeri. Jadi namanya wajib kerja sarjana. Jadi penempatan saya di Provinsi Riau ditempatkan di kantor wilayah Departemen Kesehatan. Dulu namanya kantor wilayah sebelum otonomi daerah. Kalau setelah otonomi daerah itu namanya Dinas Kesehatan. Nah, sebelum itu juga ada panggilan untuk ini wajib militer. Wajib militer. Tapi itu sudah nostalgia kita. Pada saat awal tentunya masuk ke Dinas Kesehatan. Nah, karena ini adalah wajib tenaga kesehatan, wajib kerja. Nah, sementara orang tua saya menginginkan saya untuk tidak ada keterikatan waktu kerja dan lain-lainnya. Maka saya melamar menjadi dosen. Alhamdulillah diterima, sudah jadi asisten dosen di UNRI. Namun karena adanya wajib kerja sarjana, makanya disuruh mengikuti ini dulu. Dan kebetulan yang lebih spesifiknya itu kepala dinasnya Ibu Salohot almarhum, kemudian rektornya adalah Pak Bosman almarhum. Beliau adalah suami istri. Jadi kalau wajib kerja sarjana, Mimi harus memilih dulu di Dinas Kesehatan. Nah, setelah wajib kerjanya selesai 3 tahun, boleh silahkan untuk memilih apakah sebagai dosen, apakah sebagai melanjutkan. Nah, ternyata 3 tahun itu merupakan waktu yang cukup ini karena saya sudah mau disekolahkan keluar untuk ambil S2-nya, dan teman-teman saya sudah selesai S2-nya di tahun ketiga. Saya kira saya rasanya
dari awal lagi kalau masuk dosen. Makanya saya meneruskan, mungkin itu sudah surat takdir, suratan tangan gitu ya untuk mengikuti pekerjaan di dinas kesehatan ya, mulai dari Kasih, kemudian dari Kabid, kemudian saya keluar masuk ke rumah sakit jiwa, bukan sebagai pasien ya, sebagai salah satu struktural di rumah sakit jiwa, kemudian ke rumah sakit RSUD Arifin Ahmad. Nah setelah ke RSUD Arifin Ahmad balik lagi ke rumah sakit jiwa sebagai wakil direktur, jadi wakil direktur umum dan keuangan, dan di tahun 2016 akhir diamanahkan sebagai kepala dinas kesehatan Provinsi Riau sampai 2021 akhir Desember, jadi lebih kurang 5 tahun lebih lah. Kemudian diamanahkan sebagai kepala dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Riau, dan itu 3 tahun 9 bulan karena ada evaluasi dan pada saat untuk teman-teman yang di OPD kepala dinas, maka diamanahkan sekarang ini sebagai kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan. Nah itu kronologis dari cerita kita saat ini sampai di sini, dan tentunya ini semua harus ada sesuatu yang kita kerjakan di tempat di mana kita bekerja. Saya rasa seperti itu, dan saya kalau bekerja ya memang fokus bekerja dan ada kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk memberikan suatu wacana di tempat kita bekerja. Jadi seperti itu, Mbak Lina. Oke, berarti sebenarnya perjalanannya panjang ya, panjang Bu ya? Sekali. Panjang sekali. Dan ini baru tahu ternyata Ibu dulunya pernah di beberapa rumah sakit juga berarti ya. Di rumah sakit pemerintahan. Ibu bilang sebelumnya pernah menjadi asisten dosen, berarti itu pada saat itu masih lulus langsung dari apotekernya begitu, Bu? Iya. Okay. Kalau untuk sebagai pegawainya kan memang sudah diterima di Departemen Kesehatan yang ditempatkan di kantor wilayah Departemen Kesehatan. Namun karena keluarga menginginkan tidak usah pekerjaan yang terikat dengan waktu, karena kan kalau di kantor kan harus datang jam sekian, pulang jam sekian. Kalau dosen kan tidak terlalu seperti itu, ada waktu-waktu tertentu, meskipun sekarang sudah ketat. Jadi saya melamar ke Unri sebagai tenaga dosen, alhamdulillah lulus, dan udah ada NIP-nya juga. Tetapi karena tadi ada aturan yang mengatur bahwa wajib kerja sarjana harus di Departemen Kesehatan, sehingga ya kita fokus ke Departemen Kesehatan. Oke, berarti di Departemen Kesehatan, kearsipan, dan sekarang kesehatan hewan lagi ya, Bu ya. Dari 3 tempat ini, Bu, Ibu memimpin begitu ya. Yang mana sih, Bu, yang paling berkesan gitu pengalaman Ibu? Kalau berkesan, semua berkesan ya. Semua mempunyai kesan masing-masing. Kalau di dinas kesehatan kita memang backgroundnya kesehatan ya, dan yang kita hadapi adalah memang permasalahan kesehatan. Nah, yang di dinas perpustakaan dan kearsipan itu kan sesuatu yang baru gitu. Ini apa sih gitu kan ya. Tetapi setelah kita pelajari ternyata ada kesamaannya. Jadi di dinas perpustakaan dan kearsipan itu mengelola perpustakaan provinsi, perpustakaan yang kita sama-sama ketahui yang terbagus se Asia Tenggara dan merupakan ikonnya Provinsi Riau. Dan itu ada buku-buku yang harus di stock of name. Nah, kita kan di dinas kesehatan ada stock of name obat ya, ada vaksin dan lain-lainnya gitu. Jadi sama gitu. Oh, ternyata secara pekerjaan sama gitu. Kemudian ada akreditasi. Nah, di dinas di kesehatan kan juga ada akreditasi puskesmas, akreditasi rumah sakit. Nah, di perpustakaan dan kearsipan ada akreditasi perpustakaan sekolah institusi pendidikan dari TK sampai ke perguruan tinggi, dan perpustakaan umum yang lainnya, swasta dan pemerintahan. Jadi itu ternyata ini ada persamaan. Kalau satu kita bergerak di dalam bagaimana kesehatan manusia, nah kalau ini bagaimana mencerdaskan kehidupan kecerdasan manusia, terutama anak-anak usia dini sampai
yang sedang belajar di sekolah. Dan itu jadi sesuatu yang berbeda tetapi ininya sama gitu, sama ini sehat biar bisa sehat dan cerdas gitu kan, saling berkaitan. Nah ini namun kita mempunyai komunitas yang berbeda-beda. Kalau dalam hal mitra-mitra kita berbeda. Kalau berbicara tentang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu semua ilmu ada di sana, ya. Literasinya termasuk membaca, menulis, numerik, sains, ilmu sosial dan budaya, kemudian digital, kan lengkap itu semuanya. Jadi kita bisa mempelajari apapun saja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi sesuatu ilmu yang kita baru kita dapati, tetapi ternyata itu sudah kita lakukan gitu. Tinggal mengembangkannya saja lagi. Bagaimana terkait dengan literasi. Nanti teman-teman di IAI juga bisa sebenarnya mengembangkan hal itu. Ini bercerita tentang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, kalau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara mukanya, ini saya baru melihat kulit-kulitnya ya, secara gambaran umum ternyata ya kalau dulu kesehatan manusianya yang kita pelajari atau kita lakukan kegiatan tugasnya. Sekarang kesehatan hewan dan orangnya. Dua aspek, hewan dan juga orang. Ya, gitu. Jadi kesehatan hewan yang menyangkut dengan ketahanan pangan, hewan yang menyangkut dengan keamanan gitu. Kemudian orang yang bekerjanya juga harus diperhatikan ya, kesehatannya. Jadi ada kesehatan veteriner dan veterinernya sendiri. Iya, benar sekali. Ibu tadi menyebut digitalisasi juga di bagian kearsipan itu. Ya. Dengan Ibu sekarang menjabat nih, apa sih dalam dunia era digital juga sekarang, Bu? Apa sih tantangan Ibu untuk menjadi pemimpin di era digitalisasi ini? Ya, kalau ya SDM-nya ini yang sudah berusia, yang kelahiran, nah nih kelahiran 60 tahun, 70 tahun itu memang belum terlalu terbiasa, termasuk saya ya, ya, tetapi dengan kondisi pekerjaan itu mau tak mau harus kita kita lakukan. Nah, kalau di dalam kearsipan kita tidak lagi surat menyuratnya dengan menggunakan kertas, jadi sudah digital, email semua kayak gitu. Jadi tanda tangannya sudah tanda tangan elektronik. Ya. Nah, jadi orang menerima surat itu sudah di komputer gitu, tak ada lagi diantar-antar gitu. Nah, itu lagi dikembangkan di Provinsi Riau, mulai dari staf sampai ke gubernur itu menggunakan tanda tangan digital, meskipun masih ada dokumen-dokumen yang lain yang belum bisa dengan digital. Jadi nah terkait dengan di perpustakaan juga seperti itu. Jadi kita bermain secara ada digital library, kemudian ada buku tercetak, dan mau tak mau dengan zaman sekarang ini ada digital library. Jadi kita harus punya digital library karena itu untuk meningkatkan akses pelayanan perpustakaan untuk membaca bagi seluruh masyarakat. Iya, karena sekarang kadang orang malas membaca ya, Bu ya. Lebih suka scrolling TikTok ataupun media sosial lainnya. Oke. Baik. Berarti sebenarnya walaupun Ibu memimpin departemen yang berbeda, tapi basic dari apoteker ini karena udah terbiasa, tadi Ibu bilang kita ini apoteker yang udah biasa stock of name, ternyata juga teraplikasi ilmunya di kearsipan, dan juga nanti tantangan baru Ibu di Dinas Kesehatan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini gitu ya, Bu. Ibu kan ini sudah banyak pengalamannya gitu, Bu. Terus ini kita kan di podcast Erlemere ini kebanyakan yang menonton ini adalah apoteker muda. Ya, benar sekali. Gen Z. Ya benar sekali, Bu, Gen Z ya. Ibu ada saran ataupun ada nasihat untuk
para Gen Z apoteker muda ini supaya bisa menjadi sosok inspiratif seperti Ibu saat ini gitu. Ya. Untuk menjadi seorang apoteker itu tidak menjadi batasan buat untuk mendapatkan sesuatu tempat ya. Jadi kita bisa di mana saja berkiprah untuk meningkatkan bangsa ini. Jadi bisa kalau memang secara fungsional untuk ini fungsional kita, organisasi kita memang kita harus mempunyai idealnya ya, memang harus ada apotek karena sebagai kita seorang apoteker. Tetapi dalam untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan manajemen, nah itu di mana saja saya rasa bisa. Ya. Yang penting kita mau itu saja, mau dan mempunyai keinginan fokus untuk melaksanakan apa yang diamanahkan kepada kita. Karena kalau PNS kan sudah ada sumpahnya, bersedia ditempatkan di mana saja. Nah, seperti itu. Jadi kita harus siap ditempatkan di mana saja untuk tersebut. Jadi nggak bisa, saya nggak mau. Ya, Bu, benar gitu. sekali ya. Kalau sekarang tuh Gen Z tuh masih mau milih-milih kerjaannya, Bu. Kalau misalnya nggak sesuai dengan passion, nah ini dia passion nggak sesuai nih dengan passion. Nah, jadi kurang mau untuk bertanggung jawab terhadap apa yang harusnya pekerjaan yang mereka kerjakan seperti itu. Pengalaman Ibu sudah lama berkecimpung dengan dunia kepemimpinan, kemudian Ibu juga tidak hanya dengan basic pengetahuan apoteker ini, ternyata kita kan merasa apoteker ini kan, Bu, kalau di rumah sakit misalnya itu bukan menjadi pucuk pimpinan, biasanya itu kan dokter, dokter. Kemudian kalau rumahnya kita biasanya kan memang di apotek. Jadi sebenarnya ternyata dengan adanya Ibu sekarang ini melihat bahwa apoteker itu bisa loh menjadi pemimpin gitu ya, Bu. Di mana saja ternyata, bahkan lintas ilmu begitu ternyata ya, Bu ya. Ibu mungkin bisa memberikan motivasi ataupun memberikan nasihat supaya pola pikir apoteker ini yang mengkotak-kotakan kayaknya bukan kita nih pemimpinnya gitu. Mungkin ada Ibu bisa kasih saran atau masukan atau nasihat begitu, Bu? Oke. Memang kalau waktu kuliah kita itu sudah terbiasa dengan bekerja secara ini loh kerjaan saya saja gitu kan. Iya, benar kan? Sekali. Iya. Saya misalnya dikasih tuh di obat gitu zat-zat gitu dicari. Nah, kita harus mencari sendiri gitu. Nggak bisa kita contek ke orang lain gitu kan. Karena akan berbeda-beda. Itu terbiasa ya. Jadi kita fokus ke sana saja. Nah, tapi itu merupakan suatu kelebihan buat kita. Karena apa? Kita orangnya teliti. Kemudian kita orangnya serius dalam hal mengerjakan sesuatu. Nah, kita tidak mau dalam hal pekerjaan itu berserak-serakan karena sudah ada SOP, harus ada SOP. Benar sekali, Ibu, ada SOP yang harus kita biasa kita sebagai panduan kita. Nah, di dalam bekerja itu diperlukan. Itu saya merupakan suatu mungkin kelebihan, bukan kelebihan ya, suatu keberuntungan buat saya. Saya mendapatkan hal seperti itu karena di dalam bekerja kita harus memang, apalagi dengan zaman sekarang, harus teliti, harus fokus, harus serius, kemudian harus bersih dan lain-lainnya karena kita berkaitan dengan layanan. Nah, seperti itu. Nah, kalau di dalam hal manajemen, semua bidang ilmu kan mempelajari manajemen. Benar kan? Nah, kalau misalnya di rumah sakit, sekarang itu bidang bukannya domainnya apoteker, enggak juga. Nyatanya ada direktur yang apoteker. Oh iya, benar. Ada kan? Iya, benar. Direktur yang apoteker. Yang penting kemudian dinas kesehatan. Dulu memang dinas kesehatan itu adalah orang berpikiran
harus dokter. Ternyata Iya, enggak juga kan? iya, benar, Ada benar. juga yang apoteker Iya, gitu. benar, Bu. Nah, kemudian balik lagi ke tempat lain, ada juga gitu di dinas-dinas yang lain yang apoteker. Nah, jadi bagaimana kita memanage sesuatu di suatu tempat, dan apa yang basic pendidikan kita merupakan suatu suatu ilmu yang bisa kita terapkan di tempat kita bekerja. Jadi yang penting kita tidak pernah mendapatkan hal tersebut di tempat waktu kuliah, tetapi kan kita bisa belajar. Yang penting mau dan mau. Nah, itu ya. Kalau saya mau dan mau bertanya, mau belajar. Oh, jangan malu walaupun misalnya staf kita lebih menguasai, ya kita bertanya gitu. Jangan gengsi untuk bertanya. Kalau saya seperti itu, kadang karena sesuatu yang baru, ini gimana gitu. Nah, saya harus banyak bertanya karena kita yang memasuki ke dalam hal yang baru gitu. Jadi dan lama-lama kan kita bisa mempelajari, ternyata seperti ini, dan alhamdulillah itu mendapatkan ilmu yang selama ini tidak kita dapatkan di tempat kita bekerja, dan banyak hal yang bisa kita lakukan di tempat kita bekerja. Jadi bukan fokus ke ilmu kita gitu. Kita bisa dengan komunitas-komunitas lainnya untuk mengembangkan dimanapun tempat kita bekerja. Jadi seperti itu. Oke, sebagai seorang pemimpin ini kan harusnya punya inovasi dalam kepemimpinannya begitu, Bu. Mungkin Ibu bisa ceritakan mungkin apa bentuk inovasi yang sudah pernah Ibu lakukan ataupun kerjakan selama Ibu menjadi seorang pemimpin ini. Ya. Itu akan berbeda-beda. Pada saat di dinas kesehatan, nah kita bagaimana kita mendapatkan suatu data yang cepat dari teman-teman kabupaten kota, kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan. Kadang-kadang ada informasi yang masuk, ada ini gitu kan ya, kita harus cepat memang. Kadang-kadang WA dari pimpinan, mendapatkan WA juga dari masyarakat, pengaduan ini, nah itu kita harus cepat langsung merespon ya, karena itu merupakan suatu kinerja daripada pimpinan juga kan. Nah intinya mungkin pada saat 3 tahun masa pimpinan saya di dinas kesehatan, itu kan situasinya situasi COVID. Situasi COVID. Nah itu luar biasa sekali. 24 jam kita harus standby dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik itu permasalahan bagaimana mengatasi pasien, bagaimana kita mempersiapkan rumah untuk isolasi, bagaimana kita mempersiapkan vaksin yang harus dilaksanakan dengan kondisi seperti itu, belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan lintas sektor. Nah itu memang luar biasa saat itu. Tapi di situ merupakan tantangan yang sangat kalau kita mengerjakannya dengan hati, itu tidak akan terasa capek. Insya Allah kita tidak akan capek, dan kita pun kesehatan kita pun juga oke gitu kan ya, karena kita bekerja dengan memang kita kerjakan dengan sesungguhnya, dengan hati, dan berniat untuk supaya masyarakat kita menjadi sehat. Itu di kesehatan ya. Banyak hal memang yang didapati pada ya ada beberapa penghargaan selama saya di dinas kesehatan, tapi saya udah lupa nih apa saja karena udah 8,5 tahun yang lalu ya. Iya, benar. Sekarang pada saat saya di dinas perpustakaan dan kearsipan, di awalnya memang saya masuk itu perpustakaan itu harus terakreditasi. Salah satu syaratnya itu namanya juga perpustakaan provinsi. Merupakan perpustakaan pembina yang membina perpustakaan di kabupaten kota dan sekolah-sekolah yang menjadi rujukan dari teman-teman. Nah ternyata kita bukan tidak terakreditasi, sudah lama akreditasinya tidak di reakre. Sebenarnya akreditasinya itu berapa tahun sih, Bu? Tergantung klasifikasi dapatnya apa gitu. A, B, C, D. Nah, kalau dulu tuh A berarti kan itu 5 tahun. Nah, terakhir 2015.
Nah, saya masuk 2017. Saya masuk 2021. Nah, itu harusnya di 2017 itu sudah harus diakreditasi. Ternyata belum. Nah, memang ada permasalahan waktu itu COVID. Nah, kemudian pada saat awal masuk di tahun 2021 akhir Desember, nah di bulan Oktober itu sudah terakreditasi untuk mendapatkan akreditasi A, yang berarti perpanjangannya 5 tahun lagi. Insya Allah di tahun depan nih harus terakreditasi lagi. Nah, harus stock of name, sudah beberapa tahun sudah tidak stock of name. Bagaimana kita mengetahui jumlah buku yang ada di suatu tempat? Tentu harus ada stock of name. Iya, benar, Sama dengan obat kan, Iya. ada buku yang rusak, buku yang masih Hilang. layak, yang hilang, yang Iya. tidak dibalikkan oleh pemustaka. Nah, itu kan harus tahu. Nah, Tapi banyak kejadian buku tidak dikembalikan, Bu. banyak kan yang minjem kan anak-anak kos, Iya, anak-anak kuliah, anak kos, anak yang, kuliah. Terus ada ya mungkin lupa, Bu, iya, atau bisa, malas balik lagi gitu kan. seperti itu. Nah, itu kan harus ada pertanggungjawabannya karena itu adalah aset kan, aset. Tapi Bu, maaf, kalau minjem buku di perpustakaan itu kalau misalnya kita telat itu nanti kita kena cas biaya apa gitu, Bu? Dapat sanksi. Sanksinya itu kalau misalnya telatnya 1 hari, berarti dia tidak boleh meminjam sekian hari gitu. Oh, Jadi gitu. ya, Tapi bukan dalam bentuk uang, bukan. Oh, Jadi gitu ya. tidak ada dalam baik itu jadi anggota peminjaman itu tidak ada free, semuanya gratis. 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 Oh. Jadi kalau misalnya terlambat mengembalikan, ya dia tidak boleh meminjam sekian hari. Nah, ini kan merupakan suatu ini juga kan pembelajaran Iya, gitu, iya, bahwa iya. buku itu bukan kita sendiri saja yang mau baca, banyak yang mau baca Iya, gitu. benar, Jadi benar. harus ada ininya lah, Harus disiplin dalam mengembalikannya, begitu seperti ya, Bu, itu. ya. Nah, itu. Nah, kemudian berjalan waktu kita mendapatkan penghargaan dari Menpan Wah. RB, yaitu layanan masyarakat rentan. Wow. Layanan masyarakat rentan itu bagaimana mempersiapkan suatu layanan untuk anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, kemudian dengan difabel. Jadi semuanya sudah disiapkan. Jadi tidak dalam arti kata tidak ada yang tidak bisa ke perpustakaan, semua sudah dipersiapkan. Difabel, toiletnya kita persiapkan, tempatnya kita siapkan, peralatannya kita siapkan. Jadi tinggal dengan maksud bagaimana memanfaatkan pemerintah yang sudah disiapkan ini untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, Ya kan, kan rasanya punya gedung bagus, Iya, punya sarana dan prasarana buku koleksi yang 69.000 judul. Wow. 69.000 judul dengan klasifikasi dari kesehatan, pertanian, hukum, ekonomi, agama, dan lain-lainnya. Itu 69.000 dengan jumlah 322 eksemplar. Nah, itu kan sesuatu yang silahkan gitu kan. Kalau kita tidak mempersiapkan itu, ya masyarakat kan tidak tahu, Iya, benar, tidak benar. nyaman. Iya. Nah, tapi bagaimana orang bisa nyaman datang ke perpustakaan dan enjoy di sana, Iya. dan mendapatkan ilmu. Benar sekali, Ibu. Bisa berdiskusi kan, ada ruangannya. untuk Semua berdiskusi. kalangan boleh datang. Boleh datang gitu. Oke, dan Nah, di situ juga udah difasilitasi dengan tempat untuk diskusi. Iya, Sebenarnya itu harusnya banyak dimanfaatkan ya, karena itu udah nyaman. Iya. Fasilitas internet ada, Bu? Free wifi siapkan lagi. semua. Iya, iya. Jadi AC ya kan lumayan Iya, nyaman. nyaman. Kalau menurut saya sudah nyaman untuk saat sekarang ini. Dan kemudian kita juga mendapatkan penghargaan yang lainnya, yaitu dari mendapatkan kesehatan, tempat bekerja dari Kementerian Kesehatan yang sudah ketiganya sudah memenuhi standar. Kemudian juga kita dapat dari Pusat Informasi Sahabat Anak, dari Menpan, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, itu kemudian dapat dari Menteri Hukum HAM juga penghargaan tentang layanan yang berbasis hak asasi manusia. Jadi ada beberapa hal yang bisa diiniin. Dan itu baru dalam perpustakaannya ya, belum kearsipannya. Di kearsipan kita mendapatkan penghargaan 3 tahun, terjadi peningkatan nilai audit gitu, yang saya tinggalkan sangat baik, sangat baik dengan kategori AA, nomor 1 di luar Jawa. Jadi di luar Jawa tertinggi di
di luar Jawa, selain Jawa. Ya, kita nomor 6 setelah urutan secara nasional. Seperti itu. Keren sekali ya. Memang harus istilahnya nyinyir bin cerewet ya. Untuk layanan gitu. Iya, untuk layanan harus seperti itu. Karena orang akan melihat secara langsung, gitu. Iya, benar-benar Bu. Memang harus dinyinyirin supaya semuanya berjalan dengan baik, begitu ya Bu ya. Berarti sudah banyak banget ya Bu ini pencapaian achievement yang Ibu dapatkan selama menjabat sebagai ketua seorang pemimpin di situ ya Bu ya. Iya. Sudah begitulah. Itu, tapi masih banyak yang belum selesai. Oh, Bu, boleh tahu nggak? Kan ini Ibu sebenarnya udah selesai nih dari dinas keperpustakaan ini. Sebenarnya ada nggak Bu? Sebenarnya, aduh, harusnya waktu itu saya masih pengen ngelakuin ini nih. Ya banyak sih. Pengen ini nih, tapi ya udah deh, udah selesai. Itu apa sih Bu pengen? Sudah ada rencananya dan sedang berproses, ya mudah-mudahan itu bisa dilanjutkan oleh teman-teman, yaitu bagaimana menyantolkan semua e-digital yang ada di perguruan tinggi di Provinsi Riau, terutama di Pekanbaru, sehingga kalau buka iRiau itu mereka bisa mengakses semua digital library yang apakah itu dari kabupaten, apakah itu dari perguruan tinggi. Nah, gitu kan. Oh, berarti ada kemungkinan e-digital yang kayak skripsi gitu bisa diakses juga gitu. Wah, tambah keren itu, Bu. Seperti itu. Kemudian yang menginginkan adanya suatu tempat di luar literasi outdoornya. Nah, masyarakat bisa bersantai-santai di luar sambil membaca, sambil kalau di dalam kan nggak bisa makan. Nggak bisa bawa snack, air, karena takut bukunya nanti ini ya. Nah itu, jadi kalau di luar bisa membaca dengan lebih sedikit santai. Kemudian mempersiapkan kafe di perpustakaan. Nah itu yang belum terrealisasi. Aduh, kalau ada kafe Bu lengkap sudah. Gen Z pasti kesana. Itu yang belum belum terrealisasi. Iya, mudah-mudahan. Masih banyak sih. Menjadi estafet lah kepemimpinan yang baru, pemimpin yang baru ya bisa mewujud nyatakan dari cita-cita yang Bu Mimi sebenarnya pengen lakukan. Ya. Ibu tadi bilang digital ya, memang era digital ini ya, memang semua apa-apa udah internet Bu, apa-apa udah internet. Tadi Lina tertarik dengan menyatukan semua e-book secara digital semuanya. Berarti seprovinsi Riau gitu maksudnya Bu? Ya, kita berawal dulu dari yang di Pekanbaru lah ya. Kalau yang di seluruh provinsi Riau itu masing-masing kabupaten kota perpustakaannya mempunyai e-book digital library yang namanya INHU, IDumai, ISIA gitu kan ya. Nah itu kan masing-masing. Nah, bagaimana menggabungkan 12 kabupaten itu di dalam iRiau. Jadi kalau misalnya pemustaka membuka iRiau, dia akan melihat ternyata ada link ini, ada link ini, yang dia bisa melihat buku yang lain di sana. Mana tahu nggak ada di sini kan, gitu seperti itu. Begitu juga dengan perguruan tinggi. Itu. Wow, keren sih Bu kalau itu udah ada. Sudah ada pembicaraan, cuma ya harus realisasikan lah itu Bu dengan segera. Iya benar. Itu kan memudahkan mahasiswa. Benar, Masa Bu. mahasiswa di kampus ini nggak ada bukunya, dia pergi ke sana, ke sini. Iya benar. Kasian gitu. Iya. Jadi apalagi ini kalau misalnya bisa terintegrasi juga sekaligus bisa mengakses skripsi, tesis, itu kan bisa menjadi referensi juga. Jadi mahasiswa itu akan pasti banyak yang akan pengen punya link itu untuk mengakses e-book yang seluruh provinsi Riau itu. Tapi perguruan tinggi mempunyai kebijakan tersendiri, tidak bisa mengakses yang bab sekian gitu. Dia hanya bisa bab ini dibukanya. Tapi kan mereka sudah punya informasi. Oh ternyata ini ada di di gitu. Kampus ini. Berarti nanti dia bisa ke sana. Iya. Jadi itu kan tetap lumayan kan waktu. Iya. Tetap jatuhnya tetap mempermudah lah Bu, mencari informasi kan ya untuk menyusun skripsi gitu ya. Betul. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Oke. Ibu tadi ada sedikit cerita mengenai ternyata pinjam buku di perpustakaan itu udah nggak seribet dulu. Ternyata sekarang sudah difasilitasi bisa minjem via online gitu. Ini Lina baru tahu Bu. Jadi dulu
jadi anggota kan harus ke tempat. Iya, Misalnya benar. harus isi formulir apa semua gitu. Nah, kalau sekarang enggak, melalui handphone juga kita sudah bisa menjadi anggota perpustakaan. Nah, memang kartu, kalau kita menginginkan kartu kan kita pingin juga dong gitu kan punya kartu perpustakaan gitu. Nah, itu memang harus ke sana untuk mendapatkan kartunya. Tetapi dengan meminjam sudah bisa dengan menjadi anggota secara online. Nah, itu kalau menginginkan membaca di sana, kalau misalnya kita menginginkan untuk bukunya, aduh lagi nggak enak badan, Iya, pengen iya. di rumah, Iya. tapi kita pengen buku ini Iya, dibaca. benar. Nah, itu sudah bisa dipinjam secara online. Itu sudah ada. Tapi itu pakai aplikasi berarti ya, Bu? Aplikasi juga. Jadi kita masuk ke OPAC-nya. OPAC itu nama kepanjangan dari Public Access System untuk perpustakaan. Nah, di sana melalui web ya. Nah, di sana mau minjam ini tinggal klik gitu. Pinjam satu buku ini nanti tersedia katanya. Nah, nanti akan dibalas oleh petugas di sana. Nanti kalau bukunya sudah dicari ada, silahkan diambil gitu. Nah, yang ngambil apakah pemustakanya orangnya langsung mengambil atau diminta bantu ojol gitu ya. Nah, itu silahkan gitu. Jadi nanti ada tanda terimanya. Ya. Harus menunjukkan Seperti bukti. kita beli makan Oh, GoFood. kayak ya, Jadi yang di kayak GoFood, gitu. jadi yang digojekkan itu nggak cuman makanan, iya. buku juga Buku bisa ini, bisa. minjem bisa lewat Iya. via Iya. aplikasi. Jadi Pembiayaannya sama yang minjem. iya, Nah, tapi gitu. ya mohon maaf ya yang minjem ya, Iya. jangan ditagihkan Jangan sama tagih perpustakaan perpustakaan gitu. karena nggak Mana bisa, bisa. nggak bisa. Oke. Seperti itu. Berarti kalau misalnya kita pengen daftar menjadi anggota itu kita bayar atau gimana, Bu? Gratis, Free ya, Bu ya? Iya. Free. free. Berarti memang semuanya layanan di perpustakaan ini adalah semuanya free ya, teman-teman ya. Jadi itu sangat sangat menarik dong. Kita bisa mengakses buku, bisa minjem buku lewat online, apa segala macam semuanya free. Bahkan kalau telat tapi dendanya itu kita nggak bisa minjem dalam beberapa hari gitu ya. Oke. Ya, Oke. punishment-nya lah Iya, ya. punishment-nya. Iyalah, Bu. Karena kan pasti semua orang juga pengen ngantri nih minjem Iya. bukunya. Nunggu-nunggu kapan sih selesainya nih. Kok masih dipinjam? Iya. Tapi di aplikasi itu bisa kelihatan, Bu, statusnya. Misalnya kita pengen buku yang ini ternyata statusnya masih dipinjam gitu. Oh, untuk yang online peminjam Iya, online gitu. ada. Oh, ada. Kan Kelihatan di dia situ, Bu. tidak tersedia. Oh. Berarti tidak tersedia itu dipinjam atau memang bukunya belum ada. Belum ada. Nah, Oh, ya, gitu. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Mana tahu ingin meminjam buku di perpustakaan ya. Iya. Oke. Kalau bercerita tentang tempat saya yang baru mungkin untuk parts berikutnya ya. Oke. Karena nanti kan pasti ada nanti bagaimana apoteker veteriner, bagaimana Iya. apotek veteriner itu akan lebih ini lagi. Lina Nah, pengen tahu juga nih, Bu, pengen apotek veteriner nih. Kan sekarang sebenarnya belum, kalau sekarang sih kayak sejauh yang Lina pandang belum ada apotek veteriner, itu belum ada. Jurusan apoteker veteriner juga belum Iya. ada. Tapi nanti mungkin kedepannya akan menjadi ada gitu ya, Bu, karena adanya kebutuhan mungkin ya. Iya, betul. Tapi sudah dimulai di UGM. Oh, Kan sudah ada? rumah sakit hewannya sudah punya apotek veteriner. Di UGM, Bu? UGM, ya. Oh, wah, keren. Nah, itu ya teman-teman, kisi-kisi di pertemuan kita selanjutnya nanti sama Tentu Bu bekerja Wiwi. sama dengan ini IAI harus. Oh ini iya, kan, benar-benar kan? pasti harus bekerja sama dengan dengan IAI. Karena itu kan masih Supportnya. ranah, iya masih ranah apoteker kan, Iya, Bu ya. Terus ini pengen tahu juga sebenarnya obat hewan sama obat manusia ini sama nggak? Ya pasti beda. Pasti ada kan? beda ya? Pasti beda. Ini Iya. obat untuk hewannya, Oh. vaksin untuk hewannya. Nah, untuk manusianya kan kalau misalnya penyakit rabies, berarti kan hewannya harus harus Divaksin. divaksin. Oh. Nah, orang yang menanganinya itu kan harus Juga dikasih vaksin ini juga juga, ya, Bu? iya gitu. Tapi komponen komposisinya sama nggak, Bu? iya, enggak. Enggak ya? Oh, pengen tahu. Iya. Itu artu memang harus kita belajar. Iya, banyak kita pelajari. Nanti kita kulik ya di kesempatan selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih Ibu untuk
cerita inspiratifnya untuk kita kaum generasi-generasi muda ya. Ternyata kita itu sebagai apoteker itu punya peluang di mana aja. Punya peluang untuk menjadi pemimpin. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai apoteker mau untuk terus belajar. Bukan begitu Ibu ya? Mau belajar. Menjadi seorang pemimpin juga harus mau belajar. Jadi teman-teman semua sahabat podcast Erlenmeyer. Oh ya Ibu, karena special edition juga kita mengadakan podcast ini juga memperingati hari WPD atau World Pharmacist Day ya Bu ya. Selamat hari World Pharmacist Day ya. Untuk semua apoteker di mana saja berada, semoga semakin sukses jaya dan mempunyai suatu hal di antara organisasi-organisasi profesi lainnya. Oke, terima kasih Ibu. Terakhir nih Bu, ada nggak masukan Bu untuk kita nih tim podcast untuk podcast Erlenmeyer supaya menjadi media informasi yang semakin berkembang di ke depannya gitu Bu? Ya. Kita tidak hanya untuk mempodcastkan hanya orang-orang di lingkungan farmasi ya, kemudian kita bisa membuat link dengan organisasi-organisasi yang lain, baik itu organisasi kesehatan, organisasi yang lainnya, karena banyak organisasi yang bisa kita ambil ilmunya. Karena kan dengan podcast kan kita mendapatkan ilmu ya. Mungkin pada saat tempat saya bekerja sebelumnya ada teman-teman pustakawan, ada teman-teman arsiparis yang akan memberikan ilmu tentang bagaimana mempersiapkan dokumen supaya dokumen ini bisa menjadi sesuatu yang berharga buat kita, mempunyai sebagai laporan kinerja dari kita dan nantinya sebagai tanggung jawab laporan tanggung jawab kita bekerja. Nah itu banyak bisa diundang untuk kegiatan-kegiatan ini. Mungkin teman-teman apoteker yang bergerak atau yang khusus nanti mengenai obat hewan kan sekarang ada ya. Iya. Ini saya udah lama nggak ini dengan teman-teman secara teknis ada apoteker veteriner. Tapi itu belum ada jurusannya Bu. Iya. Iya, tapi akan dikembangkan ke arah sana. Dikembangkan. Lina juga ada ngelihat ternyata apoteker veteriner ini memang diperlukan ternyata Bu ya. Karena banyak hewan kan yang ini. Besok adalah hari ini adalah hari rabies. Hari rabies sedunia. Iya, tanggal 28 September. 28 September. Dengan ininya temanya adalah Anda, saya dan komunitas untuk bersama lawan rabies. Ya, benar sekali Bu. Apalagi kalau di Provinsi Riau ini angka kejadian rabies juga cukup tinggi begitu ya Bu ya. Iya. Baik, nah itu dia percakapan diskusi bincang-bincang hangat kita bersama Ibu Apoteker Dr. Anda Mimi Yuliani MM. Kami mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktu di sela-sela kesibukan Ibu masih menyempatkan waktu untuk bisa datang hadir di podcast kita ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lainnya Ibu masih bersedia kita undang kan Bu? Insya Allah. Ya, karena masih banyak hal-hal yang mau kita gali nih tentang Ibu Mimi ini. Oke, mungkin closing statement dong Bu. Kita pengen ada closing statement dari Ibu untuk di akhir podcast kita ini. Oke. Seorang apoteker itu bisa kita bertugas di mana saja. Dan tentunya ini semua harus dengan kemampuan kita, dengan tekad kita, dengan kemauan kita, dan tentunya dengan percaya diri untuk kita di mana saja pun kita bekerja, baik apakah itu menjadi fungsional seorang apoteker maupun menjadi seorang pimpinan di suatu tempat. Ya, semangat. Oke, semangat kata Bu Mimi. Oke, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel podcast Erlenmeyer kita ini. Oh ya, jangan lupa untuk selalu like, share, and subscribe channel kita ini supaya semakin berkembang dan tentunya supaya teman-teman selalu melihat perkembangan informasi mengenai dunia apoteker dan dunia kesehatan.
Mungkin itu saja untuk podcast Erlemeyer kita di episode kali ini. Sampai ketemu di podcast Erlemeyer selanjutnya. Bye-bye. Ada cerita tentang hidup sehat kita. Erlemeyer jadi sahabat setia, membawa ilmu dengan suara yang nyata, tentang obat dan juga pangan, tentang peran apoteker yang menawan. Bukan sekadar bicara biasa, tapi memberi tahu dengan rasa percaya. Erlemeyer Podcast, suara yang cerdas mengedukasi.